Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya mau ke sentral menjemput anak bus yang lagi kerja. Ini dari Taipo ke sentral melalui jalur E. Jalur ke sentral ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya sarankan yang ini ya, yang sudah di Hongkong untuk mencari SIM agar gaji teman-teman naik. Bisa mengikuti jalur-jalur yang sering saya lalui. Gampang sekali jalur di Hongkong itu. Apalagi kita ada map, jadi tinggal ketik alamat sudah. Dan kalau HP kita menggunakan bahasa Indonesia, map juga berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi nanti 300 meter mau belok ke kanan, mau belok ke kiri, sudah ada petunjuk.
Jadi HP diletakkan di depan sambil kita lihat. Kadang kan belum waktunya belok sudah belok kalau kita nggak melihat. Jadi sambil jalan kita bisa melihat HP. Kan nanti ada penunjuk belok kiri, belok kanan gitu. Kalau enggak sambil lihat sering keliru. Waktunya belum belok sudah belok. Waktunya belok bablas. Nanti sambil lihat itu, ini ke HP. Jalan lurus, kalau belok ke kanan itu ke typo, jalur lurus. Jalan sekitar 40-an menit lah, kalau tidak macet sekitar 40 menit. Kerja di Hongkong itu mayoritas mobil yang dipakai sopir itu rata-rata berharga 1 miliar, mobil mewah. Teman-teman saya yang ada di Hongkong rata-rata menggunakan mobil mewah. Baru, masih baru, kebanyakan masih baru. Jadi sopir di Hongkong itu susah. Kalau belum, maksudnya kalau yang dari Indonesia ya, itu susah sekali kan. Seperti saya ya, saya bekerja sebagai pembantu dulu, terus nyari SIM sambil kerja, nyari SIM gitu. Pas waktunya tes itu minta libur, jauh-jauh hari sudah ngomong sama bos mau libur hari ini gitu, nanti kan kita diizini. Ya 70% sopir yang ada di Hongkong itu jadi pembantu dulu, baru bisa mendapatkan SIM. Kalau tidak percaya nanti teman-teman bisa nanya ke teman-teman saya yang sering live di Facebook itu kan, teman sopir juga, tanyain dari mereka apapun
bener dari bekerja jadi pembantu dulu gitu? Pasti iya jawabnya, karena mencari SIM itu butuh waktu. Paling cepat itu 5 bulan, itu kalau menggunakan SIM temporary dan langsung lulus. Setelah kita daftar untuk mendapatkan SIM, nanti dikasih SIM temporary itu. SIM temporary ini sudah langsung bisa digunakan, tapi ya itu pas tes ya harus lulus. Kalau nggak lulus dicabut lagi SIM-nya, ganti SIM belajar. Jalur E saja biar tidak macet. Misalnya jam 5.45 anak bus sudah keluar dari kantor, takutnya nanti telat saya. Jalur E bisa, jalur C bisa, jalur W juga bisa, tapi saya mending lewat sini kan agak murah dan nggak macet. Kalau C itu murah tapi sering macet, kalau W mahal sekali jalan itu 75 sama 8 dolar. Kalau lewat sini kan cuma 25 sama 20, 45. Kalau sana itu 83. Iya, sekali jalan 83. Hampir 2 kali sini bayar tolnya. Memang agak lebih dekat yang lewat sana sebenarnya, tapi ya selisihnya cuma paling 5 kilo kan, 1 liter bensin lah. Masih ngedit lewat sini. Liter 17 dolar. Kalau lewat sana kan 83 dolar, tolnya sini 45. Jadi 45 sama 17 masih edit toh. Bayar tol itu sebenarnya ya cuma ini mau masuk ke terowongan ini. Kalau nggak mau lewat tol, lewat Paipo Road itu arah ke tol W, tapi kita nyempal ke kanan, tapi nanti harus keluar muter-muter. Terus nanti di sananya juga harus masuk tol, karena
lewat laut, lewat bawah laut. Kalau mobil nggak bisa lewat tanpa lewat jalur terowongan. Kalau ke Hongkong ya kan Kowloon. Terowongan ini sekitar 2 km, agak jauh ini. Gunung, ya bukit lah, gunung nggak aktif. Kalau di Indonesia susah, banyak gunung aktifnya. Kalau dibikin terowongan nanti gunungnya meletus bisa berabe. Kalau di terowongan nggak ada gunung aktif, jadi lebih gampang buat kayak gini. Kalau di Indonesia nggak bisa, karena beda medan. Di sana jalur gempa, sini kan enggak, jarang terjadi gempa. Kalau di Indonesia hampir setiap bulan ada gempa. Kalau waktu di dalam terowongan ada gempa, runtuh bisa berabe. Dan ini ngomong-ngomong ya teman-teman, masalah handphone, waktu nanti kita kalau pulang bawa oleh-oleh buat saudara gitu, tidak semua handphone tidak bisa digunakan. Jadi ada yang sebagian langsung bisa kita gunakan, ada yang enggak, terus ada yang bayar pajak dan ada yang tidak. Jadi kalau handphone kita di bawah 500 US itu tidak bayar pajak, tapi tetap harus mendaftarkan IMEI-nya ke bea cukai. Kalau yang di atas 500 US itu ya harus bayar pajak. Dan cara mendaftarkannya, kita wajib punya NPWP. Jadi kalau kita belum punya, nyuruh saudara kita yang sudah punya, atau mengganti software ke counter HP itu bayarnya cuma 100 sampai 200 ribu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau HP yang kita bawa pulang tidak bisa digunakan. Maksudnya tidak bisa digunakan dengan nomor Indonesia. Kalau untuk WiFi itu tetap bisa. Jadi kalau kita menggunakan di rumah ada wifi-nya, jadi tidak perlu menggunakan nomor telepon, itu nggak masalah, kita tetap bisa menggunakannya. Dan waktu keluar kan kita bisa bawa HP yang kita beli dari Indonesia, terus kita buka hotspotnya, jadi wifi-nya kan bisa dibagi. Jadi untuk HP yang kemarin saya bilang susah itu ya itu, tapi sekarang itu caranya gampang. Kalau mau mendaftarkannya, kalau kita sudah pulang ke Indonesia, kalau kita sudah di Indonesia, daftarkan, buka websitenya bea cukai. Terus cara membuka IMEI-nya itu dibuka, dipencet bintang pagar 06 pagar, nanti keluar nomor IMEI-nya.
tidak semua HP diblokir ya teman. Dan kalaupun diblokir kita masih bisa memperbaiki dan masih bisa mempergunakan. Kalau yang lebih dari 500 US itu ya harus bayar pajak. Kalau di bawah itu tidak usah, tapi ya tetap mendaftarkan nomornya IMEI-nya itu ke Bea Cukai. Caranya buka websitenya Bea Cukai, nanti masukkan data-data, dan itu sebenarnya yang punya NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib nomor pokok wajib pajak. Kalau kita belum punya kan, kita sering di luar negeri, jadi kan belum punya gitu kan, nanti minta saudaranya saja yang punya NPWP. Dan caranya pun gampang, jadi kita lewat online bisa. Mau ribet ya lewat itu ke counter, minta diganti softwarenya, bayar sekitar 100 sampai 200 ribu, sudah langsung bisa digunakan. Rp200.000 kan tidak banyak untuk kita. Bukan sombong ya, memang kan kalau 200.000 kan sepertinya uang kecil lah istilahnya kalau waktu kita bekerja di luar gini ya. Tapi kalau di Indonesia ya 200.000 itu ya udah banyak sekali, apalagi yang belum nggak punya pekerjaan tetap. Tapi kalau yang punya pekerjaan tetapnya kecil, sama saja. Bukan sombong loh, ini ya saya pernah punya pengalaman gitu. Waktu nggak punya uang 100.000 aja udah banyak sekali. Tapi waktu punya uang, punya pekerjaan, uang 200 juta itu kayaknya kecil. Ya itulah manusia, kalau dikasih lebih masih kurang. Apalagi dikasih kurang semakin menjadi-jadi. Kita masuk ke terowongan ini bagian timur atau Etan. Ini teman-teman yang sudah berada di Hongkong ya, cari info kepada teman-teman yang sudah punya SIM, tidak harus ke saya. Justru saya itu sering sibuk karena saya kan jualan online, jadi nyambi kerja, nyambi banyak yang WA, telepon mintain lah. Gitu ya teman-teman, kan saya sombong mentang-mentang sudah lama di Hongkong terus nggak mau ini, nggak. Jadi nanti minta teman-teman yang lain yang sering free, minta sarannya gimana caranya, gimana waktu tes. Jadi gak usah yang
junior pun yang sudah punya SIM itu juga sama saja. Justru yang cari yang luas-luas gitu, yang jadi kan lebih enak. Kalau saya memang agak ini kurang bisa memberi pelajaran ke sesama itu. Cara-caranya pun gampang, yang penting niat untuk mendapatkan SIM. Saya yakin dapat. Dan yang belum bisa nyetir itu justru lebih bagus. Kalau belum bisa nyetir, belajarnya di sini, tesnya kan sesuai dengan yang itu, yang Sipo kasih tahu atau instrukturnya itu kan. Kalau yang dari Indonesia sudah bisa itu kebanyakan ngandelin sudah bisa gitu, jadi terledor, banyak yang tidak lulus. Sudah habis puluhan ribu ongkong nggak lulus, ya ada. Tapi yang belum bisa apa-apa justru langsung lulus itu juga ada gitu. Jadi tidak usah takut, tidak usah ini saya belum bisa nyopir, belum ini, tidak usah takut. Banyak teman-teman yang dulunya belum bisa justru sekarang malah lebih pinter dari saya. Padahal saya kan sudah pegang setir itu sudah 20 tahun yang lalu. Tapi dengan teman-teman yang baru dapat SIM itu malah pinter-pinter yang baru, karena mereka pas kebetulan dapat bos yang tiap hari jalan. Memang agak berat sih, tapi kan buat sambil belajar kan lebih bagus ya. Jadi semua rute di Hongkong itu tahu gitu loh. Keluar dari terowongan C. Nanti nggak usah masuk ke terowongan. Buat terowongan sebenarnya bisa, tapi tidak perlu. Terowongan ini kan depannya ada terowongan yang langsung keluar di sentral sana. Gratis, terowongan gratis ini. Kita lewat atas saja. Terang, lewat terowongan nanti capek, nggak tahu keluar.
bisa masuk terowongan ini, nanti keluarnya di sentral sana. Kita melalui jalur luar aja biar ini teman-teman tahu jalur luar, karena nggak macet, karena anak nggak sekolah, jadi kan jalurnya nggak macet. Kalau anak-anak sekolah itu macet karena rata-rata ya 30% lah, 30% mereka menggunakan mobil. Tadi jalur 50 ya, jalur 50 ada perawat, dan biasanya di atas jembatan itu ada polisi yang pasang kamera. Ini depan ini sudah 70, nanti di tengah sana ada juga jalur 50, 70 ya. Ke sentral yang kita lewat situ, tapi kita nanti langsung ke Sungguan di Bacan Sentral. Ini Admiralty ya, sebelah situ Admiralty. Ini Bank BNI. Kita bisa lewat bawah, tapi kita lewat atas. Saya tadi mau cari parkiran di sebelah sini.
males lah, nanti kalau ada polisi jujur polisi. Kita parkir di sini. Ya, sekian saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.